Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atika Kartika dari Absen 5 kelas 10-6. Sekarang izinkan aku untuk memaparkan materi yang sudah aku pelajari mengenai dampak sosial teknologi informatika dalam kehidupan sehari-hari. Stay tune! Pertama-tama, izinkan aku untuk menjelaskan tentang pengertian komputer itu sendiri sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer itu sendiri adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan menghasilkan sebuah informasi dalam bentuk video, suara, ataupun gambar. Jadi, yang kita gunakan ini, komputer ini kita bisa menggunakan untuk memasukkan data. Jadi komputer dapat bekerja untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang kita inginkan dalam bentuk video, gambar, ataupun suara. Karena udah bahas pengertian dari komputer, selanjutnya aku bakal ngebahas sejarah perkembangan komputer. Dari masa ke masa, dari awal hingga akhir ini, komputer telah melewati 5 generasi. Sehingga teknologi dari setiap komputer itu berbeda-beda dan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Terus, komputer ini tidak jauh dari kata alat hitung karena dalam bahasa Latin, computare dan bahasa Inggris on compute sama-sama memiliki arti menghitung. Karena udah membahas tentang sejarah perkembangan komputer, izinkan aku untuk bahas tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan komputer ini. Ada 8, ada Charles Babbage, August Byron, Thomas Watson, Bob Noyce and Gordon Moore, Stephen Jobs and Steve, Bill Gates and Paul, Richard and Linus. Untuk tokoh pertama bernama Charles Babbage. Pada tahun 1837, Charles Babbage disebut sebagai bapak teknologi modern karena dalam penemuannya analytical engine yang sudah memiliki 5 unsur dalam teknologi modern atau komputer modern. Jadi pada awal mulanya, Charles Babbage ini merupakan penemu dari difference engine. Dan difference engine ini merupakan alat satuan hitung yang sudah sederhana, sudah memiliki pengurangan dan penambahan saja. Dengan dana yang sudah sedikit dan sudah menipis, dari Charles Babbage ini mengemukakan analytical engine dengan satuan hitung yang lebih rumit dibanding dengan difference engine ini gitu. Jadi Charles Babbage menemukan analytical engine atau alat hitung yang lebih rumit dan dimasukkan ke dalam komputer. Untuk tokoh kedua bernama August Byron pada tahun 1886, ia dikenal sebagai first computer programmer atau programmer pertama karena dia membantu dari teori yang sudah dikemukakan Charles Babbage, itu analytical engine. Untuk tokoh ketiga bernama Thomas Watson pada tahun 1924, ia memimpin International Business Machine atau biasa disebut sebagai IBM, dan dia mendominasi pasar untuk sebagai mesin pemasok pengolah data. Tokoh yang keempat bernama Bob Noyce and Gordon Moore. Dia pada tahun 1968 membuat Intel, dan pada tahun 1971 ia memperkenalkan mikroprosesor pertama. Jadi mikroprosesor pertama ini yang bentuknya tuh kayak kecil, punya kaki banyak. Nah, itu berfungsi sebagai pengendali unit dari semua prosesor. Jadi dia itu inti dari semua prosesor. Tokoh yang kelima bernama Stephen Jobs and Steve. Pada tahun 1976, ia memperkenalkan Apple pertama. Dan dia yang menemukan atau menghasilkan komputer dengan layar dan mesin ketik. Jadi kalau ditanya, siapa sih pembuat Apple atau yang mendirikan Apple? Itu adalah Stephen Jobs and Steve. Tokoh selanjutnya ada Bill Gates and Paul Allen. Nah, pada tahun 1980, mereka mendirikan perusahaan Microsoft. Microsoft itu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan masih banyak lagi. Jadi, siapa pendiri Microsoft itu ada Bill Gates and Paul Allen. Kita udah sampai ke dua tokoh terakhir nih, ada Richard sama Linus. Sebelum itu aku bahas ke Richard dulu. Jadi, Richard pada tahun 1984 sampai 1985, ia mengawali proyek GNU dan mendirikan lembaga Free Software Foundation. Sedangkan Linus pada tahun 1991, ia mengembangkan sistem Linux yang kemudian menjadi open source. Nah, karena udah bahas tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam teknologi informatika ini, aku bakal bahas hak-hak apa saja yang ada dalam teknologi informatika ini. Ada dua, ada hak kekayaan intelektual dan hak lisensi. Hak kekayaan intelektual adalah hak perlindungan atas karya yang bersifat eksklusif dan mutlak, sehingga biasa disebut sebagai hak merek, hak cipta, dan hak paten.
Nah, ini tidak boleh dimiliki oleh perusahaan lain karena setiap perusahaan itu sudah memiliki hak patennya sendiri. Nah, yang kedua ada hak lisensi atau hak eksklusif pembuat atau pemberi izin atas software perangkat lunaknya untuk dipergunakan oleh orang lain. Jadi, sehingga software dapat dipergunakan, disebarluaskan, dan diperbanyak atau diubah oleh pihak lain. Selanjutnya ada beberapa aspek yang meliputi dari teknologi informatika ini. Ada 5, ada aspek teknis, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Yang pertama, ada aspek teknis. Aspek teknis meliputi bahasa pemrograman, terus platform, terus desain, dan lain-lain. Nah, aspek teknis ini sangat berfungsi atau sangat mempengaruhi untuk mengatakan bahwa teknologi ini atau TIK ini dapat berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna. Yang kedua, ada aspek hukum. Aspek hukum ini meliputi perlindungan dari data privasi, data diri, terus hak paten, hak cipta, itu perlu dilindungi karena mencakup aspek hukum. Yang ketiga, ada aspek lingkungan. Pabrikasi perangkat keras, penggunaan energi, dan manajemen limbah elektronik adalah contoh dari aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan agar tidak menjadi limbah elektronik di lingkungan. Yang keempat, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini meliputi analisis biaya manfaat, modal bisnis, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Ia juga meliputi modal awal dan pengembangan dan biaya produksi. Yang kelima, ada aspek sosial. Tentunya, komputer atau teknologi jam sekarang sangat dipergunakan oleh orang-orang dalam berkomunikasi, baik itu dari Instagram, media sosial, ataupun pesan instan yang dikirim dari orang untuk orang lain. Jadi, manfaat di aspek sosial ini sangat banyak. Ada untuk pembelajaran, banyak anak-anak yang menggunakan teknologi atau komputer untuk mencari sumber pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa bidang studi dari teknologi informatika ini. Yang pertama ada programmer tentunya, data scientist, UX designer, game developer, dan konsultan IT. Terakhir, aku akan bahas tentang peran informatika di pendidikan dan kesehatan. Pertama, di pendidikan. Teknologi informatika atau komputer sekarang dapat digunakan untuk murid-murid untuk mencari beberapa informasi tentang pembelajaran dan juga digunakan sebagai alat untuk para guru mencari bagaimana cara belajar yang kondusif dan enak bagi murid-muridnya. Jadi, di pendidikan ini sangat amat berguna bagi guru, tenaga kerja, dan juga murid-murid tentunya untuk mencari informasi dan pembelajaran melalui internet yang ada. Yang kedua, di kesehatan. Nah, teknologi informatika ini sangat berguna bagi kesehatan dan memudahkan akses layanan. Nah, kita tahu kalau misalkan di kesehatan ini sangat berpengaruh karena di zaman sekarang tuh ada Halodoc. Nah, Halodoc itu merupakan salah satu contoh dari peran informatika dalam kesehatan. Jadi kita bisa mengakses terus mencari obat-obat yang kita gunakan kalau kita sakit ini, obatnya apa. Terus kita bisa konsul juga ke dokternya. Nah, itu merupakan peran informatika dalam dunia kesehatan. Yeay, selesai sudah pemaparan materi yang sudah aku sampaikan mengenai dampak sosial teknologi informatika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga informasi yang aku berikan dapat menambah wawasan kita, wawasan aku, dan juga wawasan semuanya mengenai dampak sosial teknologi informatika di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!